eh, pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah dari tugas yang pekan lalu saya berikan, ada beberapa di antaranya copy paste dari internet ya, karena saya lihat dari kelas sebelah juga sama persis dengan yang eh, dibuat. Jadi saya berkesimpulan bahwa ini pasti copy paste dari internet, sumbernya sama untuk eh, namanya untuk diposting di grup WA. Ya, jadi saya sarankan bagi teman-teman yang demikian, cobalah untuk belajar secara mandiri, kreatif ya. Jangan biasakan eh, mengambil dari internet ya. Kalau memang teman-teman belum mengerti, silahkan bertanya ya. Karena kedepannya nanti teman-teman eh, judul dari pertemuan pekan lalu itu, tugas dari pekan lalu itu nanti akan selalu berlanjut, ke pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Seperti kalau pekan lalu itu saya meminta judul, maka nanti dari judul itu nanti tugas selanjutnya adalah mengidentifikasi populasi dan sampel dari judul itu ya. Jadi teman-teman yang misalnya ingin mengganti judulnya karena itu tadi copy paste dari internet bisa ya, masih bisa untuk di pertemuan ke tugas untuk yang kedua nanti ya saya akan berikan. Oke, kita lanjut di materi ya. Jadi materi kita pada pertemuan ini adalah populasi dan sampel. Oh ya, saya juga karena ini adalah kelas perdana saya di kelas ini, teman-teman, saya punya channel YouTube, silahkan di subscribe ya. Eh, Banyak materi pembelajaran di situ, tapi untuk yang statistik ini belum saya upload ya. Insya Allah nanti saya juga upload. Bisa teman-teman lihat di situ sudah banyak pembelajaran kewirausahaan dan teknologi informasi. Oke. Nah, ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian populasi dan sampel. Kemudian nanti kita akan belajar bagaimana metode penarikan sampel. Kemudian ada sampel non probabilitas, ada sampel probabilitas. Kemudian bagaimana cara mengaplikasikan pengambilan sampel, ya, bagaimana rumus dalam mengambil sampel. Kemudian ada soal latihan. Populasi. Jadi populasi itu adalah sejumlah orang atau hewan atau mungkin tumbuhan yang tinggal di suatu wilayah. Ya, jadi ada di sini ada wilayah. eh, jadi kalau misalnya teman-teman melakukan penelitian itu identifikasi juga penelitiannya di mana, wilayahnya di mana, supaya kalian bisa mengidentifikasi dengan jelas populasi tersebut ya. Misalnya kalian ingin meneliti pemuda yang ada di suatu kabupaten, misalnya Kabupaten Pinrang, maka populasinya adalah semua pemuda yang ada di Kabupaten Pinrang. Pemuda di sini diterjemahkan sebagai orang yang berusia, misalnya menurut undang-undang, misalnya yang berusia 16 sampai 30 tahun. Ya, jadi jelas populasi yang ingin kita teliti, ya. Jadi populasi adalah seluruh individu yang hendak diteliti. Nah, kemudian
sampel itu sampel sebagian kecil dari populasi ya yang hendak kita teliti. Ada juga istilah sensus, parameter, dan sampel ya. Kalau sensus itu seluruh populasi menjadi sampel ya. Jadi kalau misalnya sensus penduduk 2020 ya, berarti semua populasi hendak diteliti ya. Eh, Misalnya sensus penduduk di Indonesia, kita mau menghitung jumlah penduduk Indonesia, maka dilakukan sensus. Berarti sensus itu seluruh populasinya dihitung, ya, seluruh populasinya jadi sampel. Ada juga parameter. Parameter ini adalah hasil dari sebuah penelitian, ya, yang menjadi parameter. Kemudian ada sampel. Sampel ini adalah sebagian dari populasi kita ambil, ya, kita ambil, kemudian inilah yang diteliti, ya. Misalnya populasinya seperti ini, sangat banyak sekali populasinya ya. Nah, kalau kita mau meneliti populasinya sangat banyak sebegini, kita ambil saja sampel yang mewakili populasi itu, ya, supaya kita lebih mudah dalam meneliti, kemudian juga efisien, biayanya juga lebih murah, karena kalau ini mau diwawancarai semua populasinya itu pasti membutuhkan tenaga, waktu, serta biaya yang sangat tinggi, ya. Jadi kita mengambil sebagian saja, ya. Nah, sampel inilah yang menjadi inference atau menjadi perwakilan dari populasi itu, ya. Nah, bagaimana cara mengambil sampel? Bagaimana metode penarikan sampel? Ada dua. Yang pertama, probabilitas sampling, ada juga non probabilitas sampling. Kalau probabilitas sampling kita menggunakan rumus matematis. Ada rumus matematika yang memang sudah paten untuk kita gunakan untuk menarik sampel. Tapi kalau non probabilitas itu kita hanya mengambil begitu saja, ya, sampel tanpa ada perhitungan yang jelas, ya. Tapi kedua-duanya ini bisa digunakan ya pada suatu kondisi dan tempat yang berbeda, ya. Dan semuanya ilmiah, ya. Nah, coba kita lihat satu persatu contohnya. Yang pertama, contoh dari non probabilitas sampling, ya. Ya. Di sini salah satu contohnya adalah sampel tersedia, ya. Nah, jika teman-teman melakukan penelitian di sebuah mall, ya, dan populasinya itu adalah pengunjung mall, nah, maka yang lebih cocok adalah non probabilitas sampling dengan jenis sampel tersedia atau available sampling atau confidence sampling, ya. Jadi pada saat kalian melakukan penelitian, kalian tentukan mau berapa sampel. Nah, kemudian kalian pergi ke mall, di pintu masuk mall, kalau ada pengunjung masuk, maka tarik untuk kalian lakukan wawancara atau kuesioner, kasih kuesioner, ya, atau angket dan sebagainya. Sampel tersedia. Ini digunakan karena sangat susah mengidentifikasi populasinya, karena
begitu banyak dan tidak begitu banyak dan susah untuk dihitung secara matematis, ya. Jadi diambil saja yang telah tersedia, ya. Nah, terus contoh yang kedua adalah sampel terpilih atau purposive sampling, ya. Misalnya kalian mau meneliti di suatu desa, ya, dan populasinya adalah masyarakat desa. Nah, kalian yang memilih siapa sampel yang cocok untuk penelitian kita, ya. Misalnya sampel yang kira-kira mewakili suara masyarakat, ya. Sampel yang kira-kira mengetahui keadaan desa itu. Nah, salah satu caranya adalah kita mengidentifikasi dengan mengambil sampel terpilih, ya. Misalnya kita mengambil kepala desanya sebagai sampel. Kemudian siapa lagi? Tokoh masyarakatnya, tokoh agama, tokoh pemuda, atau siapa yang dituakan di desa itu. Nah, itu adalah jenis sampel terpilih atau purposive sampling. Jadi kita mengambil sampel tidak menggunakan rumus matematis, ya. Kita hanya menduga-duga bahwa inilah sampel yang cocok untuk penelitian kita, ya. Kemudian contoh selanjutnya adalah sampel kuota atau kuota sampling, ya. Ini juga non probabilitas sampling, ya. Misalnya populasinya segini banyak, kemudian ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa, ada orang tua, ya. Nah, di sini di setiap level umur itu ditentukan, kita yang menentukan kotanya berapa, ya. Misalnya yang remaja, ya, yang anak-anak berapa, misalnya 11 orang, ya, kita mengambil 11 orang anak-anak, kemudian remaja, dewasa, orang tua sekian, ya. Jadi kita ini adalah sampel kuota, ya. Kita mengambil berdasarkan kuota yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Kemudian ada sampel bola salju atau snowball sampling, ya. Ini juga contoh non probabilitas karena kita tidak menggunakan rumus matematis, ya. Misalnya kita menghubungi satu sampel, ya. Kita menghubungi satu sampel, kita wawancarai, kita kasih kuesioner, kemudian nanti setelah kita mengadakan wawancara atau meminta untuk mengisi kuesioner, maka kita meminta kepada orang ini untuk merekomendasikan siapa kira-kira yang cocok jadi sampel dari penelitian kita, ya. Misalnya kita minta dia merekomendasikan 2 orang, ya. Kemudian kita kemudian menghubungi 2 orang ini, kemudian masing-masingnya kita minta lagi rekomendasi untuk jadi sampel dari penelitian kita, ya, sampai seterusnya sampai jumlah sampel yang kita inginkan, ya. Itu juga namanya, ini juga jenis non probabilitas sampling atau dengan nama sampel bola salju, ya. Kemudian ada sampel jenuh namanya, ya, atau kita kenal dengan nama sensus, ya. Semua populasi, semua anggota populasi menjadi sampel, ya. Ini biasanya kita gunakan untuk penelitian yang jumlah populasinya itu sedikit, ya. Misalnya saya ingin meneliti motivasi belajar
mahasiswa misalnya kelas HI1, ya, maka seluruh populasinya adalah seluruh mahasiswa yang ada di kelas HI1. Nah, karena jumlahnya cuma sedikit, 35, maka itu bisa saya cover semua, maka semua saya jadikan sampel, ya. Populasi, jumlah populasi sama dengan jumlah sampel. Nah, ini contoh dari sampel genom. Nah, kemudian probabilitas sampling, ya. Jadi probabilitas sampling ini ada hitung-hitungan, ya, ada hitung-hitungan yang kita lakukan, ya. Yang pertama, sampel acak sederhana atau random sampling, ya, seperti di gambar di bawah ini. Ini populasi, ini sampelnya, misalnya di sini ada populasinya 100 orang, ya. Kita hanya mau mengambil sampel misalnya 15 orang, ya, maka kita acaklah, ya, kita buat setiap populasi itu kita buat kode, ya, 001 sampai 100, ya, karena ini jumlah populasinya adalah 100, maka kita acak nomornya, ya. Kemudian kita mengambil satu persatu sampai 15 sampel. Ini adalah sampel acak sederhana. Kemudian ada sampel acak sistematis, ya. Jumlahnya, jumlah populasinya tetap 100. Misalnya kita mau mengambil 20 orang sebagai sampel, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari interval samplingnya, ya, dengan rumus jumlah populasi dibagi jumlah sampel, ya. Didapat 5. Jadi intervalnya itu adalah 5. Kemudian kita juga mencari rasionya, ya. Rasionya jumlah sampel dibagi jumlah populasi. Nah, didapat 1/5, itu artinya nanti nilai awalnya kita acak, ya, 1 sampai 5. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah menentukan, ya, menentukan nilai awal. Menentukan nilai awal untuk sampel pertama, ya. Misalnya 1. Nanti sampel yang kedua tambahkan 1 ditambah 5 sama dengan 6. Kemudian 6 ditambah 5 11 dan seterusnya sampai 20 orang, ya. 20 orang sampelnya, ya. Ini adalah sampel acak yang sistematis. Kemudian ada juga sampel stratifikasi, ya. Misalnya ini populasinya, ya. Kemudian dari populasi itu kita bagi 2. Misalnya berapa laki-laki, kemudian berapa perempuan, ya. Kemudian dari strata ini kita mengambil masing-masing perwakilannya berapa, ya. Kalau misalnya dia banyak, berarti kalau kita lihat ini, misalnya yang biru tua ini adalah laki-laki, yang toska ini adalah perempuan, maka kalau dilihat dari persentasenya, laki-laki 60%, perempuan 40%, maka kita ambil nanti 6
laki-laki, 4 perempuan. Ya, jadi kita hitung terlebih dahulu ya, setelah tanya bagaimana, berapa perbandingan jumlah laki-laki sama jumlah perempuan. Itu sampel stratifikasi. Kemudian selanjutnya sampel klaster ya. Misalnya kita mau melakukan penelitian di Kota Makassar ya. Nah, pertama kita klasterkan dulu per kecamatan ya. Misalnya populasi di Kecamatan Makassar, Talong, Pandang sampai Lumajang ada jumlah populasinya kita dapat, kemudian kita ada 1.000 sampel yang ingin kita ambil, maka kita bagi berdasarkan persentasenya ya. Nah, semakin yang paling banyak penduduknya adalah Geringkanaya ya, 289.000, maka sampelnya juga yang paling banyak itu ya. Ada hitung-hitungannya ini ya, presentase kita gunakan ya. Jadi sampel klaster ini umumnya digunakan untuk penelitian tentang wilayah ya. Jadi memang kita bagi terlebih dahulu berdasarkan kecamatan kah atau berdasarkan desa, tergantung dari populasi penelitian kita ya. Yang saya contohkan ini adalah populasi di Kota Makassar ya. Nah, cara mengambil sampel ya. Nah, seperti ini rumusnya ya. Jadi jika jumlah populasi diketahui, maka rumusnya adalah N kecil sama dengan N besar per N besar dikali D pangkat 2 ditambah 1 ya. Nah, di sini N besar ini adalah jumlah populasi ya. Kemudian N ini adalah sampel. Kemudian D ini presisi. Ini ada memang kita tetapkan 5% ya, 5% 5% nilainya, berarti kalau 5% 0,05. Kenapa 5%? Karena ini adalah angka minimal untuk bisa supaya tingkat kepercayaannya juga tinggi ya. Nah, kalau ditetapkan 5% di sini berarti tingkat kepercayaannya adalah 95% ya, atau dengan kata lain 95% derajat keterwakilan sampel dari populasi tersebut ya. Nah, misalnya contoh diketahui jumlah populasinya 82.050 orang. Maka sampelnya, rumusnya kita masukkan nilainya 2.050, kemudian nilai presisinya 0,05 pangkat 2 ditambah 1, maka jumlahnya 398,059. Ini kita bulatkan menjadi 398 ya. Nah, ada juga pengambilan sampel bertingkat ya. Rumusnya seperti ini ya. Kemudian nanti populasinya seperti ini ya. Jadi bertingkat-tingkat, ada menteri, ada gubernur, ada bupati, camat, lurah, RT sampai RW. Mereka ingin kita ingin melakukan jajak pendapat untuk meminta pendapat mereka, apakah mereka setuju
pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, setuju atau tidak, ya. Nah, tadi jumlah sampelnya sudah kita dapatkan, maka kita melakukan pengambilan sampel dengan rumus yang ini tadi, ya, yang ini. Nah, caranya itu jadi jumlah ini adalah populasi berdasarkan stratum, ya. Ini adalah total populasinya, ini adalah total sampelnya, ya. Jadi ini adalah total populasi 82.050. Kemudian ini adalah total populasi, total sampel. Kemudian ini adalah jumlah populasi setiap stratum, ya. Nah, yang ingin dicari adalah sampel setiap stratum, ya. Caranya itu 64 gimana tadi? 64 dibagi 82.050 dikali 398, hasilnya 0,331. Ya, kalau yang ini 68 dibagi 82.050 dikali 390, hasilnya ini. Dan seterusnya sampai di tingkat RT. Nah, kita lakukan pembulatan karena ini adalah populasinya adalah manusia, jadi tidak mungkin harus bulat nilainya, ya. Nah, kita bulatkan 0,3 jadi 1, ya, sampai jumlahnya nanti 398 orang. Nah, soal latihan. Ya, jadi teman-teman silahkan buatlah rancangan judul penelitian. Bisa seperti yang saya katakan tadi, ya, kalau misalnya sudah fix yang tugas yang kemarin, judul yang kemarin, silahkan langsung diambil. Tapi kalau misalnya belum ada yang mau menggantinya juga bisa, ya. Silahkan di judul penelitian itu kalian tambahkan lagi wilayahnya di mana, ya. Misalnya ada yang kemarin judulnya pengaruh, misalnya pengaruh nonton film Korea terhadap prestasi belajar mahasiswa di mana, ya. Misalnya di jurusan HI. Nah, kalau jurusan HI berarti populasinya seluruh mahasiswa HI di UIN berapa. Nah, sampelnya silahkan cari menggunakan rumus yang tadi, ya, atau bisa juga mencari membuat menarik sampel dengan cara non probabilitas. Jelaskan alasannya kenapa, ya. Kemudian identifikasi populasinya, ya, sudah tadi. Kemudian tentukan cara pengambilan sampelnya, kemudian hitung jumlah sampelnya. Oke? Nah, silahkan bertanya. Ada yang kurang jelas?